kali ini aku mau sharing-sharing soal beli membeli di online shop. Jadi dari pengalaman aku tuh sudah mempunyai online shop dari tahun 2016. Walaupun ganti-ganti online shopnya, tapi aku insya Allah konsisten. Setiap hari aku terus menggeluti online shop aku di sela-sela aktivitas aku sebagai pekerja juga ya. Nah, selama dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tuh aku banyak banget menemui berbagai tipe customer. Jadi sharing kali ini aku mau membagikan tips dan trik menjadi buyer yang smart. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, please banget subscribe, like, dan komen. Jadi tips yang pertama, sebelum berbelanja online itu customer harus banget punya pengetahuan tentang online shop di mana mereka akan membeli barangnya. Apalagi kalau barang yang mau dibeli itu cukup lumayan nih biayanya, harganya gitu. Bisa ratusan, bisa jutaan, itu please banget review dulu online shopnya. Jadi customer harus benar-benar yakin bahwa online shop yang bakal dihubungi itu ya memang benar-benar pasti dan memang benar-benar ada online shopnya, bukan sekedar nama di media sosial doang. Dan cara ngeceknya gimana? Bisa dari tanya ke teman-teman, pernah nggak sih belanja di sini gitu ya, atau bisa juga cari sendiri berdasarkan testimoni dari customernya. Kan tergantung online shop ada yang membagikan testimoni customer. Nah, itu dicek lagi tuh. Dicek bukan sekedar memastikan bahwa ada atau enggak testimoni ya, tapi dicek benar-benar testimoninya itu apakah itu punya si online shop sendiri atau dia ngambil dari online shop yang lain. Ini banyak kasus loh. Jadi online shop itu punya testimoni banyak, tapi ternyata dia ngambil dari tempat lain. Itu kelihatan banget ya mana testimoni yang benar-benar dari si online shop itu sendiri atau testimoni yang ngambil dari online shop lain. Kebayangkan kalau kita men-screenshot beberapa kali itu lama-lama kualitas dari gambarnya itu nggak jernih lagi ya. Jadi untuk teks itu bisa jadi teksnya itu pecah-pecah. Nah, kalau kalian menemukan online shop dengan testimoni customer yang pecah-pecah kayak gitu tulisannya atau yang terlalu di zoom in, nah itu baiknya kalian cek lagi deh, ini beneran testimoni dari online shop atau enggak. Itu ada baiknya kalian ragu dengan online shop tersebut ya. Tambahan juga untuk akun-akun yang suka menawarkan promo buy one get one kayak gini nih, kalian mesti banget curiga karena besar kemungkinan akun tersebut nipu ya guys. So hati-hati banget. Tips selanjutnya, jangan mudah percaya dengan online shop yang punya follower ribuan atau bahkan ratusan ribu saudara-saudara ya. Karena follower itu bisa dibeli. Ini banyak banget tuh jasa beli follower. Nanti seller itu bisa pilih ya, pilihannya mau follower aktif, pasif, follower luar negeri, follower Indonesia, itu banyak banget pilihannya. Dan gampang banget sebetulnya kalau mau nambah follower di online shop. So itu bukan patokan ya, bukan patokan, dan jangan gampang percaya. Nah, ini aku kasih lihat contoh IG dengan follower banyak tapi ternyata fake alias tipu-tipu, jadi hati-hati ya. Jadi tipsnya untuk yang mau belanja online, ada baiknya kamu ngecek lagi follower si toko online tersebut ya, apakah dia real follower atau follower robot. Walaupun mungkin ada juga sih online shop yang followernya robot itu nggak nipu-nipu tuh ada juga.
Jadi mungkin tuh upaya si online shop biar lebih dilihat lagi sama si customer, sama customer mereka itu, maka mereka pada beli follower. Itu ada juga ya. Jadi bukan berarti online shop yang ada follower robotnya itu pure tipu-tipu, itu belum tentu juga ya. Intinya online shop yang punya follower banyak itu belum tentu trusted, dan sebaliknya online shop yang trusted itu belum tentu punya follower yang amat sangat banyak sampai ratusan ribu. Ngomong-ngomong soal tipu menipu, jadi aku tuh pernah kena tipu dari seorang seller yang berjualan di marketplace. Ini marketplace loh ya, bukan IG, bukan WhatsApp, tapi marketplace. Itu di Shopee ya, kita sebutnya Shopee. Jadi waktu itu aku beli sebuah voucher gitu, nggak banyak sih, cuma sekitar 20 ribuan, tapi ternyata dia menipu aku, saudara-saudara. Jadi setelah aku transfer, ternyata vouchernya nggak dikirimin ke aku, dan dia langsung ganti username. Jadi aku cukup kaget waktu itu, karena ternyata di marketplace pun kita masih bisa kena tipu. Nah, selanjutnya itu tentang si barang yang akan dibeli. Jadi seorang customer yang smart itu sebelum membeli barang, tentunya dia cari informasi dulu tentang barang yang akan dibeli dong, ya kan. Misalnya nih, untuk customer yang akan membeli sebuah tas, itu ada baiknya customer benar-benar tahu ya size-nya si tas itu berapa, apakah S, small, medium, large, dan lain-lain, plus berapa ukuran sentinya ya. Jadi nggak perlu nanya lagi ke seller, karena dari seller pun itu tetap ada kemungkinan misinformation gitu. Jadi bisa aja informasi yang dikasih oleh si seller salah gitu ya. Nah, gimana kalau kayak gini? Gimana kalau barang udah dibeli ternyata informasi yang dikasih seller itu salah? Ya itu balik lagi ya, seorang customer harusnya sudah mempunyai informasi yang dia punya, yang dia cari sendiri untuk dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh si seller gitu ya. Oke, di sini aku contohin cara cari informasi di Google ya. Jadi misalnya kalian mau cari informasi tentang jam fosil dengan kode Becky 1007. Tinggal akses aja web fosilnya dan nanti akan muncul spesifikasi jam yang kalian cari. Oke, nggak cuma size, tapi juga customer itu harus benar-benar tahu detail barang yang akan dia beli itu seperti apa. Misalnya warnanya, itu seperti apa warnanya, kemudian bahannya seperti apa, itu juga wajib si customer itu mencari tahu. Biar apa? Biar waktu belinya nggak zonk gitu. Lagi-lagi customer bisa cek dari testimoni pembeli sebelumnya, atau dari googling aja barang yang akan dibeli itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau karena aku jualannya barang ori, ya bisa aja kalian cek dulu di googling barang itu kayak gimana, baik di web, versi web, atau versi real testimoni atau real pic dari seller ya. Biar apa? Biar nggak kecolongan pas beli. Nah, selanjutnya pada saat pengiriman barang nih, jadi customer A misalnya sudah berhasil membeli ya, bertransaksi di toko B, kemudian barang dikirim dan sampailah di rumah si customer A tadi. Nah, seharusnya sebagai buyer yang smart itu kalian jangan langsung ujuk-ujuk buka paketnya ya, ada baiknya banget paketnya itu harus di videoin dulu
di video unboxing. Karena apa? Karena ada beberapa seller, bukan beberapa ya, tapi banyak seller yang nggak mau terima komplainan customer kalau nggak ada video unboxing. Ini penting banget ya. Jadi nggak apa-apa kalian korbankan beberapa menit waktu kalian hanya untuk melakukan video unboxing untuk memastikan bahwa barang yang diterima itu memang benar-benar sesuai dengan yang kalian pesan. Nah, nanti gampang nih kalau memang videonya nggak sesuai, barangnya nggak sesuai dengan yang kalian mau, yaitu kalian tinggal komplain aja. Komplainnya gimana ya? Dengan mengirimkan video tadi. Tips selanjutnya yaitu jangan recheck. Nah, ini sering banget ya, customer tuh yang kadang gak sabaran karena pertanyaannya gak dijawab-jawab sama si seller, kemudian dia rechat lagi 15 menit rechat lagi, setengah jam rechat lagi gitu. Nah, itu cukup mengganggu seller ya. Yang pertama cukup mengganggu, yang kedua itu merugikan customer sendiri karena metode jawab seller itu kebanyakan itu dijawab dari bawah. Jadi semakin sering kalian rechat, ya akan semakin ke atas chat kalian dan akan semakin lama dibalas oleh seller gitu. So please banget untuk sabar menanti jawaban dari seller. Ini balik lagi ada kaitannya dengan tips yang pertama ya, dimana sebelum membeli kan kalian sudah percaya ya bahwa online shop itu memang benar-benar ada, no tipu-tipu, no abal-abal. Jadi baiknya bertransaksilah dengan baik, lancar, dan anggun. Nah, ini juga berlaku untuk customer yang menanyakan resi pengiriman ya. Jadi boleh banget nanya resi pengiriman, itu boleh banget karena hak customer. Cuman ada baiknya jangan dilakukan atau jangan ditanyakan berulang-ulang karena cukup mengganggu. Dan itu tadi, semakin sering kalian rechat maka chatnya akan ke atas dan ke atas terus. Jadi akan semakin lama dibalas oleh seller. Tips berikutnya, ini bukan tips sih, tapi lebih ke harapan ya. Harapan dari seller itu customer yang merasa puas dengan pembeliannya itu diharapkan bisa memberikan testimoni. Itu berguna loh buat seller, itu berguna banget. Dan dengan memberikan testimoni berarti kalian membantu calon customer lain tidak gampang karena bisa melihat langsung produknya dan lihat langsung komentar konsistensi online shop. Ya, itu namanya amal jariah sih ya, amal jariah bagi si customer. Oke, segitu aja sharing aku kali ini. Dan untuk kalian yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa tolong di subscribe, komen, dan share channel ini. Kita jumpa lagi di review-review berikutnya. Dadah.